Siti Aisyah, yang mengelola sebuah penginapan sendirian, diancam oleh 3 pria mencurigakan. Ia menelepon putrinya, Rina, tetapi karena para pria itu mengawasinya, ia terpaksa berbohong dan mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Namun, Rina, yang merupakan anggota pasukan khusus, langsung merasakan bahaya hanya dari suara napas ibunya dan suara tawa pria asing di latar belakang. Meskipun sang ibu menelepon dan berkata ia baik-baik saja, benarkah ia tidak mengalami hal buruk? Apa hal mengerikan yang mungkin terjadi malam itu jika putri pasukan, khususnya, tidak datang? Kisah hari ini dimulai. Sebelumnya, sebentar, jika Anda menekan tombol subscribe dan like, Anda akan diberkati. Siti Aisyah meletakkan barang bawaannya dan menghela napas panjang. Beberapa kardus dan koper usang yang dibawanya dari Jakarta menumpuk di salah satu sudut halaman. Setelah kehilangan suaminya, segalanya berubah. Apartemen yang familiar, kafe yang sering dikunjungi, bahkan jalan yang ia lewati setiap hari penuh dengan jejak mendiang suaminya. Ibu tidak apa-apa?" Suara putrinya, Rina. Dari seberang telepon, masih terdengar penuh kekhawatiran. Rina, yang bertugas di unit pasukan khusus Kopassus, jarang mendapat cuti. Siti tidak ingin membuat putrinya khawatir. "Iya, ibu baik-baik saja. Udara di sini segar dan tenang. Ibu menyukainya. Itu bukan kebohongan." Desa kecil yang dikelilingi pegunungan di kawasan Magelang ini memang sangat tenang. Hanya suara burung dan hembusan angin yang memecah keheningan. Namun, ketenangan itu terkadang membuatnya merasa lebih kesepian, terutama saat malam tiba. Di Jakarta, selalu ada kebisingan dari suatu tempat, tetapi di sini, bahkan suara napasnya sendiri terdengar nyaring. Rumah yang akan dijadikan penginapan adalah rumah joglo tradisional yang sudah cukup tua. Lantai kayunya berderit dan angin masuk melalui celah pintu. Tetapi setelah diperbaiki, rumah itu cukup layak digunakan. Siti menghabiskan sepanjang hari membersihkan dan merapikan perabotan yang kurang. Ia merasa jika tubuhnya lelah, hatinya akan sedikit lebih tenang. Saat matahari terbenam, desa menjadi semakin sunyi. Selain suara anjing menggonggong sesekali atau suara mobil dari kejauhan, tidak ada yang terdengar. Siti duduk di teras sambil minum teh dan menatap keluar jendela. Bintang-bintang bersinar jauh lebih terang daripada yang biasa ia lihat di Jakarta. "Rina, bisakah ibu hidup dengan baik?" Gumamannya yang terdengar seperti berbicara sendiri bergema di rumah yang kosong. Kehidupan tanpa suami, kehidupan tanpa putrinya di sisinya, ia masih tidak tahu bagaimana harus menjalaninya. Namun, ia ingin memulai awal yang baru di sini. Ia ingin mengelola penginapan, menyambut tamu, dan menghabiskan hari-hari yang tenang namun bermakna. Malam pertama berlalu begitu saja. Siti bolak-balik mencoba tidur di kamar yang belum ia biasakan. Mulai besok, ia harus serius mempersiapkan penginapannya. Ia harus memasang papan nama dan membuat sistem pemesanan daring. Mengambil langkah pertama dalam kehidupan baru ternyata lebih sulit dari yang dibayangkan. Tetapi Siti tidak ingin menyerah. Ia ingin menciptakan rutinitas sehari-hari yang normal dan damai di sini. Sebulan berlalu sejak ia membuka penginapan. Siti sedikit demi sedikit mulai terbiasa dengan kehidupan di sini. Setiap akhir pekan, beberapa tamu datang. Sebagian besar adalah orang-orang yang melarikan diri dari kota untuk mencari istirahat. Pasangan suami istri yang tenang, wanita yang bepergian sendiri, dan kadang-kadang anak muda yang datang bersama teman-temannya. Siti mengobrol ringan dengan mereka untuk mengusir kesepiannya. Namun, malam itu berbeda. Setelah matahari benar-benar terbenam dan larut malam, 3 pria muncul. Dari penampilan mereka yang tiba-tiba datang tanpa reservasi, Siti merasakan aura yang aneh. "Ini penginapan kan? Ada kamar," kata pria yang berdiri paling depan. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Bambang, tetapi tatapan matanya dingin dan tajam. 2 pria di belakangnya, Joko dan Yudi, juga sama. Cara mereka menatap Siti sangat tidak menyenangkan. "Ah, kamar sih ada." Siti ragu-ragu. Ia ingin menolak, tetapi sebagai pemilik penginapan, sulit baginya untuk menolak tamu. Terlebih lagi, hari sudah larut malam, sehingga sulit bagi mereka untuk mencari akomodasi lain. "Kalau begitu, kami menginap semalam." Nada suara Bambang sopan,
Tetapi entah mengapa terasa mengancam. Siti dengan enggan mengantar mereka ke paviliun samping. Itu adalah kamar besar yang bisa digunakan oleh 3 orang. Bagaimana dengan makanannya? Ah, kami akan mengurusnya sendiri. Jangan pedulikan kami, jawab Joko, dan senyumannya terasa mengerikan. Siti ingin segera pergi dari tempat itu, tetapi ia merasa tatapan mereka terus mengikutinya, sehingga langkahnya pun dipercepat. Setelah kembali ke rumah utama, Siti mengunci pintu rapat-rapat, jantungnya berdebar kencang. Ia tidak tahu mengapa ia merasa begitu cemas, tetapi secara naluriah ia merasakan bahaya. Saat ia melihat paviliun dari balik jendela, lampu menyala dan suara-suara bernada rendah terdengar. Seiring berjalannya waktu, kecemasannya semakin besar. Mengapa mereka muncul selarut ini? Mengapa mereka tiba-tiba datang tanpa reservasi? Semuanya menjadi tanda tanya, dan ketidaknyamanan yang terasa dari tatapan serta nada bicara mereka lebih dari sekadar ketidaksopanan biasa. Siti mengeluarkan ponselnya dan berpikir untuk menelepon Rina. Namun, ia tidak ingin membuat putrinya khawatir. Rina pasti sedang berlatih. Ia tidak ingin membuatnya cemas tanpa alasan. Bukan apa-apa, mereka hanya tamu yang tidak sopan. Gumamnya meyakinkan diri sendiri, tetapi hatinya tidak mudah ditenangkan. Suara tawa yang terdengar dari luar membuatnya semakin cemas. Siti hampir tidak bisa tidur malam itu. Baru menjelang subuh, Siti bisa memejamkan mata sebentar. Namun, bahkan dalam tidur yang dangkal, ia terus terbangun. Itu karena kebisingan dari paviliun, suara botol minuman keras yang beradu, suara tawa yang keras, dan terkadang makian kasar memecah keheningan malam. Saat pagi tiba, Siti menyiapkan sarapan sederhana di dapur. Biasanya ia akan menyajikan sarapan untuk para tamu, tetapi hari ini ia tidak sedang ingin melakukannya. Ia tidak ingin berpapasan dengan mereka. Namun, pemandangan ketiga pria yang keluar ke halaman semakin tidak menyenangkan. Wajah mereka memerah seperti habis minum semalaman, dan pakaian mereka berantakan. Saat Bambang melihat Siti, ia tersenyum sinis. "Ibu pemilik, tidur nyenyak?" "Ya, apakah kalian sudah sarapan?" Siti menjawab sesopan mungkin, tetapi suaranya bergetar. Yudi sepertinya menyadari getaran itu, dan saling bertukar pandang penuh arti dengan teman-temannya. "Bolehkah kami menginap beberapa hari lagi? Udara di sini bagus, dan yang terpenting, ibu pemiliknya sangat ramah," kata Joko, membuat tubuh Siti menegang. Menginap beberapa hari lagi, membayangkannya saja sudah mengerikan. Namun ia tidak punya keberanian untuk menolak. Tapi kebetulan sudah ada yang pesan. "Jangan khawatir, kami akan membayar mahal." Nada Bambang hampir seperti ancaman. Siti tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Wajahnya pucat dan tangannya gemetar hebat. Saat itulah telepon berdering. Itu panggilan dari Rina. Siti mengangkat telepon itu seolah meraih tangan penyelamat. "Halo ibu." Rina." Suara ibu aneh. "Ibu tidak apa-apa." Siti ingin mengatakannya. Ia ingin berkata bahwa ada orang-orang menakutkan di sini dan meminta tolong. Tetapi ketiga pria itu mengawasinya dari dekat, terutama tatapan tajam Bambang. "Tidak, ibu baik-baik saja. Cuma karena baru bangun tidur, suaranya agak begini. Benarkah? Ada yang aneh." Suara Rina dipenuhi kecurigaan. Naluri pelatihannya sebagai pasukan khusus sedang bekerja. Suasana dari seberang telepon berbeda dari biasanya. "Ibu, kebetulan ada tamu?" "Ya, ada yang datang larut malam kemarin." "Orang seperti apa?" Siti ragu untuk menjawab. Pasalnya, Bambang melangkah lebih dekat, mencoba mendengarkan percakapan di telepon. "Hanya wisatawan biasa, jangan khawatir." Namun, Rina tidak mengabaikan suara napas ibunya, getaran dalam suaranya, dan suara tawa pria asing di latar belakang. Ia yakin ada yang tidak beres. "Ibu, sepertinya aku bisa mengambil cuti sebentar lagi. Boleh aku datang berkunjung?" "Tidak usah, tidak apa-apa. Kamu kan sibuk. Jangan repot-repot datang." "Tidak, aku pasti akan datang." Setelah menutup telepon, Siti menjadi semakin cemas. Ia khawatir apa yang akan terjadi jika putrinya datang dan melihat situasi ini. Rina bisa saja berada dalam bahaya. Namun, begitu telepon ditutup, Rina langsung bertindak. Ketakutan dan getaran dari suara ibunya tidak mau hilang dari kepalanya.
Latihan yang diterimanya di pasukan khusus membuat intuisinya tajam. Ia yakin ada bahaya yang sedang terjadi. Komandan peleton, ada situasi darurat. Saya ingin meminta izin keluar untuk masalah keluarga. Rina berbicara dengan suara yang lebih tegas dari biasanya. Melihat ekspresinya, komandan tidak bertanya lebih jauh dan memberikan izin. Ia mengetahui situasi keluarga Rina. Dan ia juga tahu bahwa Rina bukanlah orang yang suka berbohong. Dari markas ke penginapan memakan waktu 3 jam perjalanan darat via jalan tol. Sepanjang perjalanan, Rina memikirkan skenario terburuk. Ia penasaran apa yang terjadi pada ibunya dan siapa pria-pria asing itu. Namun, ia tidak ingin mengambil kesimpulan tergesa-gesa. Ia harus menilai situasi terlebih dahulu. Ia tiba di penginapan sekitar pukul 3 sore. Rina memarkir mobilnya di pintu masuk desa dan berjalan kaki menuju rumah. Biasanya ia akan memanggil ibunya dengan suara keras saat masuk, tetapi hari ini ia mendekat dengan diam-diam. Dari kejauhan, penginapan tampak tidak berbeda dari biasanya. Namun, mobil asing yang diparkir di depan paviliun dan suara tawa kasar dari halaman meningkatkan kewaspadaan Rina. Ia, dengan hati-hati, mengamati situasi dari balik pagar. 3 pria sedang duduk di lincak sambil minum minuman keras. Minum di siang bolong saja sudah aneh, tetapi aura mereka berbeda dari wisatawan biasa. Pakaian mereka berantakan, dan cara bicara mereka kasar. Kemana perginya ibu pemilik itu? Pasti di rumah utama. Dia pasti ketakutan dan tidak berani keluar. Hahaha, sepertinya begitu. Dari kemarin dia terus gemetar. Mendengar percakapan mereka, wajah Rina mengeras. Mereka tahu ibunya ketakutan, namun sepertinya mereka sengaja menyiksanya. Kemarahan memuncak, tetapi Rina menekan emosinya. Ini adalah waktunya untuk menilai situasi dengan dingin. Rina berputar ke pintu belakang dan masuk ke rumah utama dengan diam-diam. Ibu, Siti, sedang menyeduh teh di dapur, tetapi tangannya gemetar. Wajah Siti yang menoleh setelah mendengar langkah Rina tampak pucat. Rina, ibu tidak apa-apa. Rina memeluk ibunya erat-erat. Ia merasakan tubuh Siti masih gemetar. Hatinya sakit memikirkan betapa takutnya sang ibu. Ibu, apa yang terjadi? Apa yang mereka lakukan? Tidak, mereka tidak melakukan apa-apa. Hanya saja mereka terlihat seperti orang yang menakutkan. Siti tidak bisa menjelaskan dengan baik. Ia tidak mengalami kekerasan secara fisik, tetapi tatapan, cara bicara, dan aura mereka sangat mengancam. Terutama karena ia merasakan niat jahat mereka yang mengincar wanita paruh baya yang tinggal sendirian, membuatnya semakin ketakutan. Rina mengintip keluar dari balik jendela. Ketiga pria itu masih minum dan berbicara dengan suara keras. Ia bisa menebak dengan kasar bagaimana mereka memandang ibunya dan apa yang mereka pikirkan. Ibu, jangan khawatir, ada aku di sini. Menjelang malam, Rina berubah menjadi putri yang biasa. Ia mengganti seragam militernya dengan pakaian yang nyaman dan membantu ibunya menyiapkan makan malam. Namun matanya terus tertuju keluar jendela. Ia tidak ingin melewatkan satupun pergerakan dari ketiga pria itu. Rina, ibu merasa jauh lebih tenang setelah kamu datang. Kehadiran putrinya saja membuat Siti merasa jauh lebih aman. Namun di saat yang sama, ia juga khawatir. Ia takut bahaya juga akan mengancam Rina. Ibu, sejak kapan orang-orang itu ada di sini? Mereka datang larut malam kemarin. Tiba-tiba datang tanpa reservasi. Ibu tidak bisa menolaknya. Rina mengangguk. Ia sangat memahami sifat ibunya. Ibunya benci, menyusahkan, atau melukai perasaan orang lain. Kebaikan hati itu justru bisa menjadi kelemahan dalam situasi seperti ini. Saat matahari benar-benar terbenam, suara bising kembali terdengar dari paviliun. Suara botol beradu, tawa keras, dan kata-kata yang semakin kasar. Rina mendengarkan percakapan mereka dengan saksama. Besok kita bilang apa ke ibu itu? Bilang saja, kita mau menginap beberapa hari lagi. Mau bilang apa dia? Hahaha, apa yang bisa dilakukan wanita yang tinggal sendirian? Mendengar itu, wajah Rina menegang dingin. Jelas mereka meremehkan ibunya. Dan mereka berencana untuk tinggal lebih lama. Ibu, aku keluar sebentar. Mau kemana? Hanya mencari angin segar. Rina pergi keluar, namun ia tidak pergi untuk jalan-jalan.
Ia mengintai di sekitar rumah dan menganalisis pola perilaku mereka. Pelatihan yang diterimanya di pasukan khusus keluar secara alami. Rina menyembunyikan tubuhnya dalam bayangan dan mengamati sekitar paviliun. Ia mengamati detail dari balik jendela, rutinitas mereka keluar masuk, tingkat kemabukan mereka. Bambang yang paling sedikit minum, sementara Joko dan Yudi sudah sangat mabuk. Ia juga memeriksa barang bawaan mereka, terlalu berat untuk tas perjalanan biasa, dan sepertinya berisi barang-barang yang berbeda dari perlengkapan wisata biasa. Dari pengalaman Rina, kemungkinan besar itu adalah barang-barang terlarang. Membuat ibuku setakut ini. Kemarahan mendidih di hati Rina, tetapi ekspresinya tetap tenang. Melalui pelatihan pasukan khusus, ia telah belajar bagaimana mengendalikan emosinya. Sekarang, saatnya menyusun rencana. Kembali ke rumah utama, Rina minum teh bersama ibunya dan mengobrol. Tampak seperti percakapan ibu dan anak biasa. Tetapi di kepala Rina, berbagai skenario sudah berjalan. Ibu, tidurlah lebih awal hari ini. Jangan khawatir karena ada aku. Terima kasih Rina. Ibu merasa sangat terlindungi karena ada kamu. Siti memegang tangan putrinya erat-erat. Ia merasakan tangan Rina lebih kasar dari sebelumnya. Meskipun itu karena pelatihan militernya, di satu sisi ia merasa kasihan karena putrinya harus menjadi sekuat ini. Seiring larut malam, kebisingan dari paviliun mulai berkurang. Rina tetap terjaga bahkan setelah ibunya tertidur. Ia duduk di dekat jendela, mengawasi keluar, dan menyusun apa yang harus dilakukan besok dengan hati-hati. Lewat tengah malam, paviliun menjadi benar-benar sunyi. Setelah memastikan ibunya tertidur pulas, Rina keluar ruangan tanpa suara. Ia tidak pernah mengira teknik operasi malam yang dipelajarinya di pasukan khusus akan digunakan di tempat seperti ini. Tetapi untuk saat ini, semua pelatihan itu sangat berharga. Rina menyeberangi halaman tanpa menimbulkan suara langkah kaki. Terdengar suara dengkuran dari paviliun. Ketiganya sepertinya tertidur lelap karena mabuk. Saat mengintip melalui celah jendela, Yudi tertidur telentang di lantai, sementara Joko bersembunyi di balik selimut. Bambang tidak terlihat. Mungkin ia tidur di kamar bagian dalam. Rina menyimpulkan bahwa ia adalah orang yang paling berbahaya. Ia paling sedikit minum dan tampaknya mengendalikan dua lainnya. Rina berputar ke belakang paviliun. Pintu belakang tidak terkunci. Kewaspadaan mereka sepertinya benar-benar hilang karena alkohol. Seperti kucing, ia menyelinap masuk tanpa suara. Pertama, ia menangani Yudi yang tidur di lantai luar. Dengan teknik kuncian yang dipelajarinya di pasukan khusus, ia membungkam dan membuatnya pingsan tanpa suara. Yudi kehilangan kesadaran tanpa sempat mengeluarkan erangan. Rina memindahkannya ke sudut dan mengikatnya. Selanjutnya adalah Joko. Ia yang tidur di bawah selimut juga dilumpuhkan sebelum sempat melawan. Gerakan Rina sangat akurat dan cepat. Tanpa menimbulkan suara, ia melumpuhkan dua orang. Kini tinggal Bambang. Rina berhenti sejenak di depan pintu kamar dalam. Ada kemungkinan dia bangun dan dia mungkin membawa senjata. Namun, kemarahan karena ibunya diancam mengalahkan rasa takutnya. Saat ia membuka pintu dengan hati-hati, Bambang sedang duduk bersandar di dinding. Ia tidak tidur, tetapi kehilangan kesadaran karena mabuk berat. Rina sejenak ragu. Ia bertanya-tanya, apakah menyerang orang dalam keadaan tidak berdaya seperti ini adalah tindakan yang benar. Namun, bayangan ibunya yang gemetar muncul di pikirannya. Niat kotor mereka yang mencoba memanfaatkan wanita yang tinggal sendirian sangatlah jelas. Rina tidak ragu lagi. Bambang pun dilumpuhkan tanpa sempat melawan. Rina mengumpulkan ketiganya di satu tempat dan mengikat mereka dengan kuat. Ia memastikan mereka tidak bisa bergerak meskipun terbangun. Sekarang selesai. Rina bergumam sambil mengatur napas setelah menyelesaikan pekerjaannya. Ketiga pria itu sepertinya baru akan sadar besok pagi. Sampai saat itu, ia punya banyak waktu. Rina menggeledah barang bawaan mereka. Seperti yang diduganya, barang-barang yang tidak baik ditemukan. Kamera tersembunyi, obat tidur, dan barang-barang lain yang tampaknya menargetkan wanita. Melihat semua ini, tujuan asli mereka menjadi sangat jelas. Benar-benar bajingan kotor, wajah Rina mengeras dingin. Untunglah, ia datang sebelum mereka benar-benar melukai ibunya. Jika ia terlambat, ia tidak ingin membayangkan apa yang akan terjadi.
Rina keluar dari paviliun dan kembali ke rumah utama. Ibunya masih tertidur pulas. Sepertinya sudah lama ia tidak tidur senyenyak ini. Rina duduk di depan pintu kamar ibunya dan berjaga semalaman. Sekitar pukul 5 pagi, suara rintihan terdengar dari paviliun. Sepertinya ketiga pria itu mulai sadar satu persatu. Rina pergi keluar diam-diam agar tidak membangunkan ibunya. Berdiri di depan paviliun, ia mendengar suara-suara panik dari dalam. Apa-apaan ini? Kenapa kita diikat begini? Siapa yang melakukan ini? Bambang, bangun. Rina membuka pintu dan masuk. Ketiga pria itu duduk di lantai dalam keadaan terikat. Wajah mereka adalah campuran antara kebingungan dan kemarahan. Siapa kamu? Joko bertanya dengan suara gemetar. Seorang wanita muda yang tidak mereka lihat semalam menatap mereka dengan tatapan dingin. Saya, putri dari pemilik rumah ini. Suara Rina tenang, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya membuat nyali para pria itu menciut. Aura intimidasi dari pelatihan pasukan khusus memancar secara alami. Apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan! Bambang berteriak, tetapi Rina tidak bergeming sedikit pun. Sebaliknya, ia maju selangkah lebih dekat. Minta maaf karena telah membuat ibu saya ketakutan. Apa maksudmu? Kami tidak melakukan apa-apa. Benar, belum melakukan apa-apa. Tapi kalian sudah punya rencana kan? Rina mengeluarkan barang-barang yang ia temukan dari tas mereka. Melihat kamera tersembunyi dan obat tidur, wajah ketiga pria itu menjadi pucat. Ini. Jangan beralasan. Saya sudah tahu semuanya. Suara Rina masih tenang. Tetapi ketenangan itu justru membuatnya semakin menakutkan. Mata Yudi bahkan sudah berkaca-kaca. Kami salah. Maafkan kami. Minta maafnya pada ibu saya. Rina melepaskan ikatan mereka. Namun ia memberikan tatapan peringatan untuk tidak berpikir melarikan diri. Ditekan oleh aura Rina, ketiga pria itu tidak berani berpikir untuk melawan. Berkemas dan pergi sekarang. Jangan pernah kembali ke sini dan jangan pernah muncul di depan ibu saya lagi. Baiklah, Bambang menjawab dengan suara gemetar. Sikap arogan yang ia tunjukkan hingga semalam telah hilang sama sekali. Ketiganya buru-buru mengemasi barang mereka. Rina mengawasi sampai mereka pergi. Ia tidak melepaskan pandangannya sampai mereka masuk ke mobil dan keluar dari desa. Setelah mobil mereka benar-benar menghilang, Rina kembali ke rumah utama. Ibunya, Siti, sedang menyeduh teh di dapur. Tidak seperti semalam, ekspresinya terlihat jauh lebih santai. Rina, kamu sudah bangun? Iya, aku tidur lebih awal, jadi bangunnya awal. Ngomong-ngomong, kemana orang-orang itu? Kok dari tadi sepi? Mereka check out lebih awal dan pergi. Rina menjawab dengan natural. Ia merasa tidak perlu memberitahu ibunya apa yang terjadi semalam. Kenangan menakutkan lebih baik cepat dilupakan. Syukurlah, jujur saja, ibu merasa tidak nyaman dengan mereka. Terdengar kelegaan dari suara Siti. Rina meletakkan tangannya di bahu ibunya dan tersenyum. Sekarang jangan khawatir ibu, semuanya akan baik-baik saja. Pagi itu benar-benar tenang, hanya suara burung dan desiran angin yang mengisi kesunyian yang damai. Siti akhirnya bisa menyambut pagi dengan perasaan tenang setelah sekian lama. Seminggu kemudian, Rina harus kembali ke markasnya, namun ia khawatir meninggalkan ibunya sendirian. Siapa tahu ada tamu tak diundang lainnya yang muncul. Ibu, kalau ada tamu aneh yang datang lagi, langsung hubungi aku ya. Baiklah, tapi sepertinya akan aman. Kabar kalau kamu ada di sini sudah menyebar di desa, kata Siti sambil tertawa. Beberapa hari setelah kejadian itu, penduduk desa mulai menunjukkan ketertarikan pada penginapannya, terutama rumor bahwa tempat itu aman bagi wanita yang bepergian sendirian mulai menyebar. Punya rumah dengan putri yang bertugas di Kopassus pasti sangat menenangkan, begitu kata Pak Kades. Rina merasa lega mendengarnya. Sepertinya kini ada orang-orang yang akan menjaga ibunya. Beberapa hari kemudian, tamu wanita pertama datang. Ia adalah seorang pegawai kantor berusia awal 30-an yang bepergian sendirian. Ia bilang ia datang setelah melihat ulasan online. Kudengar tempat ini sangat tenang dan aman. Benar begitu? Tentu saja. Silakan beristirahat dengan nyaman di sini. Siti menjawab dengan penuh percaya diri. Ada kepercayaan diri yang berbeda dari sebelumnya. Keyakinan bahwa putrinya akan melindunginya membuatnya kuat.
Setelah itu, tamu-tamu terus berdatangan. Kebanyakan adalah wanita, dan banyak yang datang karena berita dari mulut ke mulut. Seiring menyebarnya rumor bahwa ini adalah penginapan yang aman bagi wanita, jumlah pemesanan pun meningkat. Sebulan kemudian, saat Rina mengambil cuti lagi dan pulang ke rumah, suasana penginapan telah berubah total. Bunga-bunga mekar di halaman, dan suara tawa para tamu terdengar. "Ibu, ini benar-benar banyak berubah." "Iya, akhir-akhir ini, setiap hari menyenangkan." Di wajah Siti, kesedihan dan ketakutan masa lalu telah digantikan oleh vitalitas. Ia merasa puas bisa mengobrol dengan tamu dan menyajikan makanan lezat. "Ngomong-ngomong, Rina, terima kasih." "Untuk apa?" "Karena sudah melindungi ibu. Ibu tidak akan bisa melakukannya sendirian." Siti memegang tangan putrinya erat-erat. Tangan Rina masih kasar, tetapi ia tahu betapa hangatnya tangan kasar itu melindunginya. "Kalau ibu bahagia, aku juga bahagia." Rina berbicara dengan tulus. Melihat ibunya bisa tersenyum lagi sudah cukup baginya. Memikirkan apa yang mungkin terjadi jika malam itu ia tidak ada, membuat bulu kuduknya berdiri. Tetapi sekarang semuanya sudah baik-baik saja. Menjelang malam, tamu-tamu baru tiba. Sepertinya 2 mahasiswi yang datang bersama. Mereka mengatakan memilih tempat ini setelah melihat ulasan online. "Kudengar ini benar-benar tempat yang aman untuk wanita. Apakah itu benar?" "Tentu saja, saya jamin." Jawaban Siti penuh keyakinan. Sekarang ia memiliki keberanian untuk menyambut siapapun. Itu karena ia tahu ia memiliki seorang putri, dan putri itu melindunginya. Malam itu, ibu dan anak tersebut duduk di teras sambil minum teh, menghabiskan waktu yang tenang. Bintang-bintang tampak bersinar lebih terang dari sebelumnya. "Rina, kamu benar-benar perisai ibu. Perisai yang diam, kan?" Rina menjawab sambil tersenyum. Melindungi sang ibu bukanlah hal yang muluk-muluk. Terkadang, sekadar berada di sisinya tanpa suara sudah lebih dari cukup. Penginapan itu kembali menemukan kedamaian sehari-hari. Siti tidak lagi sendirian, dan Rina tahu ibunya aman. Kebahagiaan sederhana mereka telah dimulai kembali. Hari ini pun, terima kasih yang tulus kepada para subscriber yang telah meluangkan waktu berharga untuk menonton sampai akhir. Jika cerita hari ini menyentuh hati Anda, silakan subscribe, like, dan tinggalkan komentar. Mengapa Kirana yang bekerja di Hotel Bintang 5 merasa malu dengan ayahnya yang seorang tukang kayu? Dan apa identitas sebenarnya dari sang ayah yang mengeluarkan kartu black card saat acara lamaran? Apa yang harus disadari Kirana untuk menemukan cinta sejati? Kisah hari ini dimulai. Sebelumnya, sebentar, jika Anda menekan tombol subscribe dan like, Anda akan diberkati. Kirana sudah bangun sebelum alarmnya berbunyi pada pukul 07.30 pagi. Di usianya yang ke-29, ia selalu memulai harinya seperti ini setiap hari. Berdiri di depan cermin wastafel, tekanan untuk tampil sempurna hari ini membebani pundaknya. Bagi Kirana yang bekerja di bagian reservasi Hotel Bintang 5 di Jakarta, penampilan adalah bagian dari pekerjaannya. Dalam perjalanan ke kantor, dengan menaiki MRT, Kirana menatap keluar jendela dan tenggelam dalam pikirannya. Ia tahu, saat makan siang nanti, rekan-rekannya pasti akan membicarakan keluarga mereka lagi. Dan ia harus mendengarkan dalam diam. Pak Budi selalu membanggakan ayahnya yang seorang dokter. Sedangkan Mbak Tari selalu bercerita tentang orang tuanya yang dosen universitas. Setiap kali itu terjadi, Kirana merasa sesak. "Mbak Kirana, ayahnya kerja apa?" Setiap kali karyawan baru bertanya dengan polosnya, Kirana hanya tersenyum canggung dan mengalihkan pembicaraan. "Kata ayahku, seorang tukang kayu tertahan di tenggorokan, lalu tertelan kembali. Bukan karena ia tidak malu, melainkan karena ia benar-benar merasa malu. Ia takut pandangan rekan-rekannya akan berubah dan ia akan diremehkan." Setelah tiba di kantor dan mulai bekerja, hati Kirana tetap terasa berat. Bekerja di hotel mewah dan berhadapan dengan pelanggan kelas atas membuatnya secara alami mengagumi dunia mereka. Ia iri melihat mereka yang membawa tas bermerek, mengenakan pakaian mahal, dan mengobrol dengan santai. Saat jam istirahat makan siang tiba, seperti yang ia duga, pamer keluarga dari rekan-rekannya dimulai. "Ayahku kemarin pergi main golf. Katanya ketemu sama bos perusahaan besar di sana. Ibuku aktif di perkumpulan pengusaha wanita.
Belakangan ini, dia sibuk dengan proyek ekspansi ke luar negeri. Kirana hanya mengangguk sambil mengunyah saladnya. Ia merasa rendah diri karena hanya bisa mendengarkan tanpa menambahkan satu patah kata pun. Jika ia pulang ke rumah, bayangan ayahnya yang sedang merapikan kayu di halaman muncul di benaknya. Sosok Bapak Darmawan yang memotong dan membentuk kayu dengan tangan kasarnya sebenarnya sangat indah. Tetapi mengapa begitu sulit untuk membicarakannya di depan orang lain? Dalam perjalanan pulang setelah bekerja, Kirana menghela napas. Berjalan menyusuri gang perumahan biasa yang dipenuhi rumah-rumah tapak, bukan apartemen mewah. Ia tiba-tiba teringat masa kecilnya. Ingatan ketika ia menyusut setiap kali teman-teman sekolahnya membanggakan rumah mereka. Momen-momen saat ia memberi jawaban, mengelak saat teman-temannya bertanya tentang pekerjaan orang tuanya, terlintas di pikirannya. Sesampainya di depan rumah, suara gergaji yang familiar terdengar. Di satu sudut halaman, Darmawan sedang merapikan kayu dengan penuh dedikasi. Di usianya yang ke-60-an, ia masih bugar dan penampilannya saat fokus bekerja terlihat sangat serius. Melihat Kirana, ia melambaikan tangannya. "Kirana, bagaimana kerjamu hari ini?" "Ya, biasa saja." Kirana menjawab tanpa semangat dan masuk ke dalam rumah. Ekspresi Darmawan sesaat meredup, tetapi menatap punggung putrinya, ia tidak mengatakan apa-apa. Ia tahu bahwa Kirana merasa malu kepadanya. Namun, ia berusaha untuk memakluminya. Ia sangat memahami tekanan yang dirasakan putrinya, yang bekerja di tempat yang bergengsi di usianya yang masih muda. Saat makan malam, keduanya makan dalam diam. Dulu mereka sering berbagi cerita tentang apa yang terjadi hari itu, tetapi entah sejak kapan, percakapan mereka berkurang. Meskipun Kirana bercerita tentang pekerjaannya, ia akan langsung diam jika teringat tentang kesombongan keluarga rekan-rekannya. Darmawan yang menyadari perasaan putrinya pun berhenti membicarakan pekerjaannya. Malam itu, Kirana berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit sambil berpikir, sampai kapan ia harus hidup seperti ini? Ia mencintai ayahnya, tetapi di saat yang sama, ia membenci dirinya sendiri karena merasa malu dengan pekerjaan ayahnya. Ia merasa seperti anak yang durhaka, yang membuatnya semakin tersiksa. Sebulan berlalu, pada suatu Jumat malam, ponsel Kirana berdering. Nama Mas Dimas muncul di layar. Dimas adalah kekasih yang sudah dipacari Kirana selama setahun, bekerja di tim pemasaran sebuah perusahaan besar. Ia adalah pacar idaman bagi Kirana. "Kirana, besok ada waktu?" "Iya, kenapa? Orang tuaku ingin bertemu denganmu. Bagaimana kalau kita adakan pertemuan keluarga?" "Lamaran." Jantung Kirana seolah jatuh. Pertemuan keluarga, momen yang selama ini ia tunda akhirnya tiba juga. Kirana tahu bahwa Ibu Dimas, Ibu Ratna, adalah pemilik tempat les piano terkenal, sedangkan ayahnya adalah eksekutif di perusahaan menengah. "Aku kepikiran mau adakan di restoran Hotel Mulia Senayan. Bagaimana menurutmu?" "Hotel Mulia?" Kirana sangat tahu betapa mewahnya tempat itu. Ia sering mengurus reservasi terkait hotel tersebut di pekerjaannya. Biaya menginap semalam saja setara dengan gaji bulanan orang biasa. "Boleh, tapi ayahku juga harus datang, kan?" "Tentu saja. Orang tua kita harus saling bertemu, kan?" Setelah menutup telepon, Kirana menghela napas panjang. Melihat ayahnya yang masih bekerja di halaman, dadanya terasa sesak. Restoran Hotel Mulia, apakah Darmawan pantas berada di tempat seperti itu? Lebih tepatnya, bagaimana pandangan orang tua Dimas terhadap ayahnya? Setelah makan malam, Kirana berbicara dengan hati-hati kepada ayahnya. "Pak, orang tua Mas Dimas mengajak pertemuan keluarga." Tangan Darmawan sejenak terhenti. Ia memegang mangkuk nasinya sambil menatap putrinya dan perlahan mengangguk. "Ya, itu kabar baik. Kapan?" "Besok, tapi tempatnya di Hotel Mulia." "Hotel Mulia?" Darmawan termenung sejenak. Ia sangat tahu tempat seperti apa itu. Namun, demi kebahagiaan putrinya, ia bersedia pergi kemana saja. "Baiklah, Bapak harus menyetrika jas Bapak." Kirana teringat akan isi lemari ayahnya. Ia hanya punya satu potong jas lusuh yang umurnya sudah lebih dari 10 tahun. Bagian bahunya agak usang dan ada bekas jahitan tangan ibunya di sana. Membayangkan itu, hati Kirana terasa perih. "Pak, kalau Bapak tidak pergi, tidak apa-apa kan?" Darmawan menatap putrinya dengan ekspresi terkejut.
Kenapa? Bilang saja Bapak sedang sakit? Bukan begitu, maksudku, bagaimana kalau aku pergi sendiri saja? Tiba-tiba, keheningan menyelimuti meja makan. Darmawan bisa membaca isi hati putrinya. Ia tahu Kirana merasa malu kepadanya. Ia tahu Kirana berpikir bahwa ia tidak pantas berada di tempat seperti hotel mulia. Hatinya sakit, tetapi ia berusaha tidak menunjukkannya. Kirana, apakah bapakmu ini begitu memalukan? Kirana tidak bisa menjawab. Ia ingin mengatakan tidak, tetapi sejujurnya, ia memang merasa malu. Ia takut memperkenalkan ayahnya, yang seorang tukang kayu, kepada orang tua Dimas. Takut ayahnya akan duduk canggung dengan jas tuanya. Pak, bukan begitu. Tidak apa-apa. Bapak mengerti. Darmawan tersenyum getir dan bangkit dari tempat duduknya. Punggungnya terlihat lebih bungkuk dari biasanya saat ia mencuci piring. Kirana diliputi rasa bersalah, tetapi di saat yang sama ia juga merasa lega, karena sekarang ia bisa pergi ke pertemuan itu sendirian. Namun keesokan paginya, Darmawan keluar dengan mengenakan jasnya. Ayo berangkat, tapi Pak, Bapak juga penasaran, orang seperti apa orang tua pacarmu? Harus dipastikan, apakah mereka keluarga yang pantas untuk menitipkan putri Bapak. Ada ketegasan yang berbeda dari biasanya dalam suara Darmawan. Kirana tidak bisa menolak lagi. Ia tahu ia telah sangat melukai hati ayahnya. Di dalam taksi menuju hotel, keduanya terdiam. Kirana menatap keluar jendela dengan cemas. Sedangkan Darmawan meletakkan tangannya di bahu putrinya dan berkata pelan, "Jangan khawatir, Bapak akan berhati-hati agar tidak membuatmu malu." Kata-kata itu semakin menyayat hati Kirana. Ia bisa melihat bahwa ayahnya merasa terintimidasi karenanya. Saat memasuki lobi hotel mulia, Kirana menahan napas. Lampu gantung mewah, lantai marmer, dan orang-orang yang berjalan dengan anggun memenuhi pandangannya. Darmawan melihat sekeliling dan diam-diam kagum. Tetapi di saat yang sama, ia merasa bahwa ia tidak pantas berada di sana. Di pintu masuk ruang makan, Dimas melambaikan tangannya dan mendekat. Di sebelahnya berdiri Ibu Ratna yang mengenakan setelan Chanel rapi. Ia adalah wanita yang memancarkan aura tak biasa sejak pandangan pertama. "Ibu, ini pacarku, Kirana, dan ini ayah Kirana." Ibu Ratna tersenyum cerah pada Kirana, tetapi saat menatap Darmawan, matanya berubah secara halus. Terasa tatapan yang menilai dari atas ke bawah. "Halo, Nak Kirana. Dimas sering membicarakanmu." "Halo, Tante. Bapak pekerjaannya apa?" Baru pertama kali bertemu dan langsung menanyakan pekerjaan, Kirana merasa panik. Namun Darmawan menjawab dengan tenang. "Saya bekerja sebagai tukang kayu." "Ah, tukang kayu." Ekspresi Ibu Ratna langsung mengeras. Ia berusaha memaksakan senyum, tetapi tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan kekecewaannya. Dimas juga memasang ekspresi canggung. Bahkan saat duduk dan memesan, suasananya tetap canggung. Ibu Ratna melihat buku menu dan dengan santainya memesan hidangan set paling mahal. "Kami biasa makan di tempat seperti ini. Bapak tidak apa-apa kan?" Darmawan terkejut melihat harga di buku menu, tetapi ia mengangguk dengan tenang. Saat makanan tiba, Ibu Ratna mulai menginterogasi. "Bapak, penghasilan tukang kayu itu kira-kira berapa ya? Kudengar ekonomi sekarang sedang sulit." "Jeng Ratna." Darmawan membuka mulut untuk pertama kalinya. "Apakah uang adalah standar untuk menilai seseorang?" "Ah, bukan begitu maksud saya. Kalau anak-anak menikah, faktor ekonomi juga penting kan?" "Tentu saja penting. Tetapi menurut saya ada yang lebih penting dari itu. Contohnya?" Sikap saling menghargai. Ibu Ratna terdiam sejenak. Namun tak lama, ia kembali menyerang. "Bapak, saya akan bicara jujur. Dimas kami lulusan universitas bagus dan bekerja di perusahaan besar. Promosinya akan cepat dan bisa ditugaskan ke luar negeri. Tapi kalau ayah Kirana seorang tukang kayu, bukankah levelnya agak tidak setara?" "Level tidak setara?" Wajah Kirana memerah. Rasa malu dan marah datang bersamaan. Sangat menyakitkan melihat ayahnya dihina, tetapi di saat yang sama, ia merasa bahwa perkataan Ibu Ratna tidak sepenuhnya salah. Darmawan perlahan merapikan serbetnya dan berdiri. "Maafkan saya, tetapi saya menentang pernikahan ini." "Pak," Kirana berteriak kaget. "Saya setuju dengan perkataan Anda tentang level yang tidak setara. Karena saya tidak bisa menyerahkan putri saya ke keluarga yang menilai orang dengan cara seperti ini."
Darmawan mengeluarkan kartu black card dari dompetnya dan meletakkannya di atas meja. Biar saya yang bayar. Semoga waktu Anda menyenangkan. Mata Ibu Ratna terpaku pada black card tersebut. Ia sangat tahu apa arti kartu itu. Itu bukanlah kartu yang bisa dimiliki oleh orang biasa. Tunggu, Pak. Namun Darmawan sudah berjalan keluar restoran. Kirana buru-buru menyusulnya. Pak, tunggu sebentar. Di lobi hotel, Kirana yang berhasil menyusul ayahnya bertanya dengan napas terengah-engah. Kartu itu asli? Darmawan menatap putrinya dan menghela napas dalam-dalam. Ia berpikir bahwa ia tidak bisa menyembunyikannya lebih lama lagi. Kirana, ada yang Bapak sembunyikan. Apa? Bapak bukan cuma tukang kayu. Bapak adalah direktur utama perusahaan kontraktor interior mewah yang memiliki 100 karyawan. Kirana menatap ayahnya dengan ekspresi tak percaya. Lalu kenapa selama ini Bapak tidak ingin membebanimu dan Bapak tidak ingin mendengar orang bilang kamu sukses karena bantuan Bapak? Bapak ingin melihatmu mencapai kesuksesanmu sendiri. Air mata menggenang di pelupuk mata Kirana. Dirinya yang selama ini malu kepada ayahnya tiba-tiba terasa sangat kecil dan hina. Pak, maafkan aku. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Bapak juga tidak menceritakan yang sebenarnya. Dalam perjalanan pulang, Kirana untuk pertama kalinya mengetahui sisi asli ayahnya. Dan ia menyadari betapa ia selama ini terjebak dalam prasangka. Setelah sampai di rumah, Kirana kembali melihat halaman tempat ayahnya biasa bekerja. Hal-hal yang selama ini ia anggap sekadar pekerjaan merapikan kayu kini terlihat sangat berbeda. Potongan kayu yang diukir dengan presisi, cetak biru desain, dan peralatan pertukangan kelas atas di satu sudut, semuanya terlihat tidak biasa. Pak, semua ini, ya, sedang persiapan untuk proyek baru. Proyek renovasi sebuah hotel bintang 5 di Jakarta. Darmawan mulai menunjukkan ruang kerjanya kepada Kirana. Di komputernya terdapat desain 3D yang megah dan di dindingnya tergantung foto-foto penyelesaian hotel terkenal. Semuanya adalah proyek dari perusahaan Darmawan. Ternyata Bapak melakukan pekerjaan seperti ini. Kirana takjub dan mengamatinya satu persatu. Baru saat itulah ia mengerti mengapa ayahnya tidak pernah berhenti melakukan pekerjaan kayu. Itu bukan sekadar kerja kasar, melainkan sebuah seni dan kreasi. Beberapa hari kemudian, pada suatu malam, terdengar suara ketukan pintu depan. Saat Kirana membuka pintu, Dimas dan Ibu Ratna berdiri di sana. Penampilan mereka sangat berbeda dari biasanya. Ibu Ratna mengenakan pakaian kasual yang sederhana, alih-alih pakaian mewah, dan ekspresinya terlihat jauh lebih rendah hati. Kirana, bisakah kita bicara sebentar? Suara Dimas bergetar. Kirana memanggil ayahnya, dan ketika Darmawan keluar, mereka berdua serentak berlutut. Bapak, saya benar-benar minta maaf. Ibu Ratna terlebih dahulu menundukkan kepalanya. Saya sangat tidak sopan. Saya hanya menilai orang dari penampilan luarnya. Bapak, saya juga benar-benar minta maaf. Tolong izinkan saya menikah dengan Kirana. Dimas juga memohon dengan wajah memelas. Darmawan membangunkan keduanya sambil tersenyum getir. Berdirilah, tapi saya harus mendengar pendapat putri saya dulu. Semua mata tertuju pada Kirana. Kirana menatap Dimas dan Ibu Ratna bergantian. Lalu perlahan membuka suaranya. Apakah kalian serius? Apa maksudmu? Seandainya ayahku hanyalah seorang tukang kayu biasa, apakah kalian akan seperti ini sekarang? Dimas tidak bisa menjawab. Keheningannya sudah menjelaskan segalanya. Mas Dimas, Tante, alasan kalian menyukaiku awalnya adalah karena aku bekerja di hotel bintang 5 dan penampilanku lumayan kan? Kalian tidak melihat kepribadianku. Wajah Ibu Ratna memerah. Dan sekarang kalian datang berlutut begini juga karena kalian tahu identitas asli ayahku kan? Kirana, bukan begitu. Memang begitu, Kirana berkata dengan tegas. Kalau ayahku benar-benar tukang kayu biasa, Tante tidak akan pernah bersikap seperti ini. Aku tidak butuh cinta bersyarat seperti itu. Dimas menatap Kirana dengan putus asa. Kirana, kumohon, aku benar-benar. Mas juga sama. Aku melihat bagaimana ekspresimu berubah saat pertama kali mendengar pekerjaan ayahku. Apa aku bisa bahagia menikah dengan orang seperti itu? Darmawan merasa bangga melihat ketegasan putrinya. Ia tahu
bahwa Kirana akhirnya menyadari apa yang benar-benar penting. Maaf, tetapi saya tidak menginginkan pernikahan ini. Ibu Ratna dan Dimas tidak bisa berkata apa-apa lagi. Niat asli mereka yang didasari oleh syarat materi telah terungkap dengan sangat jelas. Jadi ini benar-benar berakhir? Dimas bertanya untuk terakhir kalinya. Ya, sudah berakhir. Setelah keduanya pergi, Kirana duduk bersama ayahnya di halaman. Menatap langit malam yang penuh bintang, untuk pertama kalinya Kirana merasa hatinya lega. Pak, aku ingin bertemu dengan orang yang benar-benar baik. Orang seperti itu pasti akan muncul. Seseorang yang melihat hati, bukan penampilan luar. Darmawan menepuk bahu putrinya dan tersenyum hangat. Kirana juga menatap ayahnya sambil tersenyum. Kini ia merasa bisa memulai hidup yang benar-benar sesuai dengan dirinya sendiri. Sebulan berlalu sejak perpisahannya dengan Dimas. Kirana untuk pertama kalinya merasakan kebebasan sejati. Ia tidak lagi menyembunyikan latar belakangnya dan dengan bangga bercerita tentang ayahnya kepada rekan-rekan kerjanya. Mengejutkannya, reaksi orang-orang jauh lebih hangat dari yang ia duga. Wah Kirana, ayahmu ahli interior? Keren sekali. Nanti kalau rumahku direnovasi, tolong perkenalkan ya. Dari perhatian tulus rekan-rekannya, Kirana akhirnya menyadari bahwa prasangkanya sendirilah yang membuatnya berpikir orang akan meremehkannya. Suatu hari, ada pengumuman proyek khusus di kantor. Proyek itu melibatkan staf reservasi untuk meninjau alur tamu dalam renovasi hotel kemitraan baru. Kirana mendaftar tanpa ragu-ragu. Kirana, aku dengar arsitek yang memimpin proyek ini cukup perfeksionis. Apa kamu tidak apa-apa? Manajer bertanya dengan khawatir. Tetapi Kirana menjawab dengan percaya diri. Tidak apa-apa, Pak. Pak, justru saya ingin bekerja sama dengan profesional sejati. Di hari rapat pertama, Kirana sedang menunggu pihak terkait di lobi hotel. Saat itu, seorang pria masuk melalui pintu utama. Pria berusia awal 30-an itu mengenakan kemeja kasual dan celana jeans. Tetapi entah mengapa, ia memberikan kesan yang sangat meyakinkan. Maaf, apakah Anda staf dari pihak hotel? Pria itu mendekati Kirana dan menyapa dengan sopan. Ya, saya Kirana. Halo, saya Reza, arsiteknya. Mohon bantuannya. Dengan menyebutkan namanya, Reza, ia mengulurkan tangan dan tersenyum cerah. Kirana tiba-tiba merasa jantungnya berdebar melihat senyum hangatnya. Saat rapat dimulai, profesionalisme Reza sangat terlihat. Ia mengidentifikasi masalah tata letak hotel dengan tepat dan memberikan solusi praktis untuk kenyamanan tamu. Kirana, berdasarkan pengalamannya di bagian reservasi, juga menjelaskan secara detail alur pergerakan dan keluhan para tamu. Pendapat Mbak Kirana sangat membantu. Ternyata Anda punya banyak pengalaman di lapangan. Reza memuji. Untuk pertama kalinya, Kirana merasa pekerjaannya dihargai. Setelah rapat selesai, Reza mendekati Kirana. Mau ngopi bareng? Saya ingin berdiskusi lebih lanjut tentang proyek ini. Duduk berhadapan di sebuah kafe terdekat. Keduanya berbicara dengan natural. Reza sangat bersemangat tentang arsitektur, terutama menciptakan ruang di mana orang bisa merasa nyaman. Menurut saya bangunan tidak boleh sekadar cantik. Orang-orang yang tinggal di dalamnya harus merasa bahagia. Itu pemikiran yang luar biasa. Hotel juga begitu. Tamu harus merasa nyaman agar mereka mau kembali. Seiring obrolan berjalan, Kirana menemukan daya tarik yang sama sekali berbeda pada diri Reza dibandingkan Dimas. Reza bangga dengan pekerjaannya, namun tetap rendah hati dan benar-benar mendengarkan pendapat orang lain. Apakah ada alasan khusus Mas Reza memilih pekerjaan ini? Kirana bertanya karena penasaran. Ayah saya itu tukang kayu. Sejak kecil saya melihat beliau membuat sesuatu dari kayu. Jadi secara alami saya tertarik pada arsitektur. Jantung Kirana serasa berhenti. Tukang kayu? Iya. Kenapa? Apa Mbak punya prasangka buruk tentang tukang kayu? Reza sesaat terlihat waspada. Mungkin ia sudah sering mendapat reaksi serupa dari banyak orang. Bukan, sama sekali tidak. Kirana buru-buru melambaikan tangannya. Sebenarnya, ayah saya juga seorang tukang kayu. Benarkah? Wajah Reza langsung cerah. Berarti kita di bidang yang sama dong. Keren banget. Reaksi tulus dari Reza membuat hati Kirana menghangat. Ia sangat bahagia bertemu seseorang yang bangga dan menghargai profesi tukang kayu. Saat keluar dari kafe, Reza berkata,
Sebelum rapat berikutnya, maukah kita bertemu lagi untuk persiapan? Sepertinya kita bisa memberikan hasil yang lebih baik. Boleh, jawab Kirana, menyembunyikan perasaan gugupnya. Dalam perjalanan pulang, ia merasa yakin bahwa untuk pertama kalinya ia telah bertemu dengan orang yang benar-benar baik. Sejak hari itu, Kirana dan Reza sering bertemu untuk proyek tersebut. Bersama-sama memeriksa setiap sudut hotel, mencari bagian yang perlu diperbaiki, dan meninjau cetak biru. Melihat Reza yang bekerja dengan dedikasi tinggi, Kirana semakin tertarik padanya. Masalahnya di sini, ada pilar yang menghalangi pandangan, gumam Reza sambil melihat lobi. Tamu juga sering mengeluhkan hal itu. Mereka merasa ruang tunggunya sempit saat check-in. Memang pengalaman lapangan itu penting. Berkat Mbak Kirana, saya menemukan banyak hal yang hampir terlewatkan. Pujian Reza membuat Kirana semakin percaya diri. Saat bersama Dimas, ia selalu berusaha menyembunyikan dirinya. Tetapi di depan Reza, ia bisa mengungkapkan pendapatnya dengan bebas. Suatu sore, keduanya sedang beristirahat di taman atap hotel. Dari sana seluruh kota terlihat. Mas Reza ingin membuat bangunan yang seperti apa? Tanya Kirana. Ruang di mana orang bisa benar-benar merasa nyaman. Walaupun tidak terlihat mewah dari luar, tetapi saat berada di dalamnya hati terasa hangat. Keren. Kalau Mbak Kirana ingin bekerja di hotel seperti apa? Tempat di mana tamu bisa merasa senyaman bersama keluarga. Daripada kemewahan, saya ingin memberikan pelayanan yang tulus. Momen itu menyadarkan mereka betapa miripnya nilai-nilai mereka. Reza menatap Kirana dan tersenyum. Beberapa hari kemudian, Reza tiba-tiba menawarkan sesuatu. Kalau ada waktu, maukah mampir ke studio kerja saya? Saya juga ingin menunjukkan maket untuk proyek ini. Kirana mengunjungi studio Reza dengan hati berdebar. Tempat itu lebih sederhana dari yang ia bayangkan, namun cetak biru dan maket bangunan yang memenuhi dinding sangat mengesankan. Wah, keren sekali. Ini apa? Ini villa, pensiun pertama yang saya desain. Memang belum dibangun sih. Reza dengan bangga menunjukkan maket tersebut. Desainnya sederhana, tetapi terasa sangat hangat. Suatu hari nanti, saya ingin mewujudkannya sebagai tempat di mana orang benar-benar bisa beristirahat. Mendengar impian tulusnya, hati Kirana pun ikut menghangat. Saat itulah, Reza bertanya dengan hati-hati, "Boleh saya tanya hal pribadi?" "Ya, silakan." "Mbak Kirana punya pacar?" Kirana ragu sejenak. Haruskah ia menceritakan tentang Dimas? Baru saja putus belum lama ini. "Oh, maafkan saya." Pertanyaan yang lancang. "Tidak apa-apa. Justru saya merasa bersyukur." "Bersyukur bagaimana?" Kirana memberanikan diri untuk bercerita. "Orang itu merasa malu dengan pekerjaan ayah saya." Ekspresi Reza langsung mengeras. "Malu karena beliau tukang kayu?" "Iya. Waktu acara lamaran, kami benar-benar diremehkan. Syukurlah Mbak putus dengan orang seperti itu." Suara Reza bercampur amarah. Tukang kayu itu pekerjaan yang luar biasa hebat. Tidak semua orang bisa melakukannya. Berkat ayah saya juga bisa memulai pekerjaan ini. Kirana merasa terharu, merasakan ketulusan Reza. Ia merasa akhirnya bertemu dengan orang yang benar-benar memahaminya. Mas Reza memang orang yang sangat baik. Saya juga selalu berharap bisa bertemu dengan orang seperti Mbak Kirana. Ada perasaan halus yang mengalir di antara mereka. Reza melangkah lebih dekat. "Apakah Mbak Kirana bersedia menghabiskan waktu bersama saya? Bukan karena proyek, tapi secara pribadi." Wajah Kirana memerah dan ia mengangguk. "Ya, saya mau." Malam itu, setelah pulang ke rumah, Kirana bercerita tentang Reza kepada ayahnya. Sepertinya dia pemuda yang sangat baik. Kapan-kapan bawa dia ke rumah. Darmawan tersenyum bahagia melihat putrinya yang ceria. Ia tahu putrinya kini telah menemukan orang yang tepat. 3 bulan berlalu sejak Reza dan Kirana berpacaran. Keduanya berhasil menyelesaikan proyek tersebut dan kini melanjutkan hubungan asmara mereka. Kirana merasa sangat bahagia setiap hari. Reza adalah pria yang menerimanya apa adanya. Pada suatu Sabtu sore, Reza mengunjungi rumah Kirana untuk pertama kalinya. Darmawan sedang bekerja di halaman, memotong kayu untuk proyek barunya. "Halo Pak." Reza menyapa dengan sopan. "Oh, Nak Reza, Kirana sering bercerita tentangmu." Darmawan menyambutnya dengan hangat sambil membersihkan tangannya. "Melihat Bapak bekerja langsung seperti ini, sangat keren. Saya juga sejak kecil sering melihat ayah saya bekerja seperti ini."
kata Reza dengan tulus kagum. Darmawan tersenyum merasakan ketulusannya. Jadi ayahmu juga tukang kayu? Iya, beliau melakukan pekerjaan itu seumur hidupnya. Saya sangat menghormati ayah saya. Mendengar perkataan Reza, ekspresi Darmawan menjadi hangat. Kirana merasa terharu melihat keduanya mengobrol dengan begitu natural. Saat makan malam, mereka bertiga berbincang dengan santai. Nak Reza, apa rencanamu ke depannya? Tanya Darmawan. Saya ingin mendirikan biro arsitek saya sendiri. Daripada gedung-gedung besar, saya ingin membuat ruang-ruang yang benar-benar dibutuhkan oleh orang-orang. Mimpi yang bagus. Bagaimana menurutmu, Kirana? Aku juga ingin mendukung impian Mas Reza, jawab Kirana sambil menatap kekasihnya. Reza menggenggam tangannya dengan pandangan penuh rasa terima kasih. Beberapa hari kemudian, kantor Kirana mengadakan pesta akhir tahun. Reza juga ikut hadir. Untuk pertama kalinya, Kirana bisa memperkenalkan kekasihnya kepada rekan-rekan kerjanya dengan bangga. Wah, pacar Mbak Kirana hebat ya. Seorang arsitek. Keren. Menerima ucapan selamat yang tulus dari rekan-rekannya, Kirana menyadari betapa selama ini ia mengurung dirinya sendiri. Dalam perjalanan pulang setelah pesta, Reza mulai berbicara dengan hati-hati. Kirana, sebenarnya ada yang ingin aku bicarakan. Apa itu? Aku tahu kamu masih menyembunyikan sesuatu. Kirana terkejut. Maksudmu, ayahmu bukan sekadar tukang kayu biasa kan? Sejak pertama kali melihatnya, aku sudah merasa peralatan kerja dan kemampuan desain sehebat itu tidak umum. Reza tersenyum dan melanjutkan. Dan profesionalisme yang kamu tunjukkan selama proyek kita juga bukan level staf hotel biasa. Kirana tidak tahu harus menjawab apa. Reza kembali berkata, tapi itu tidak masalah, karena aku mencintai Kirana apa adanya. Walaupun kamu anak konglomerat atau anak keluarga yang sangat biasa, perasaanku tidak akan berubah. Air mata menggenang di mata Kirana. Ia yakin telah menemukan cinta sejatinya. Terima kasih Mas Reza. Sungguh. Jadi, maukah kamu memberitahuku yang sebenarnya? Kirana menarik napas dalam-dalam dan membuka mulutnya. Benar, ayahku adalah direktur utama perusahaan kontraktor interior mewah. Karyawannya ada lebih dari 100 orang. Reza tampak terkejut, namun kemudian tertawa terbahak-bahak. Berarti selama ini aku bekerja dengan kompetitor perusahaan ayahku sendiri ya? Kirana mengangguk. Keduanya tertawa bersama. Kini semua rahasia telah terungkap. Namun perasaan mereka satu sama lain justru semakin kuat. Kirana, ya, maukah kamu menikah denganku? Lamaran yang tiba-tiba itu mengejutkan Kirana. Serius? Ya. Aku tidak ingin kehilangan orang sepertimu. Kirana mengangguk sambil meneteskan air mata. Ya, aku mau. Keduanya berpelukan erat di jalanan malam itu. Itu adalah momen ketika mereka menyadari apa itu cinta sejati. Di tengah persiapan pernikahan, sebuah pertemuan dengan orang tua Reza diadakan. Kali ini Kirana sama sekali tidak merasa gugup, tidak peduli bagaimana Reza memperkenalkannya. Ia tidak peduli. Ia tahu bahwa dalam hubungan yang tulus, tidak ada yang perlu disembunyikan. Orang tua Reza adalah orang-orang yang bersahaja. Ayahnya benar-benar seorang tukang kayu, dan ibunya mengelola toko lauk pauk kecil di lingkungan mereka. Keduanya adalah orang yang hangat dan tulus. Nak Kirana, Reza kami sering sekali menceritakan tentangmu. Ibu Reza menggenggam tangan Kirana. Terima kasih karena aku bisa merasakan kamu benar-benar menyukai Reza. Sayalah yang berterima kasih karena ibu dan bapak telah membesarkan putra sebaik Mas Reza. Kirana menyapa dengan tulus. Ayah Reza dan Darmawan juga segera akrab. Karena sama-sama memiliki latar belakang tukang kayu, banyak hal yang bisa mereka bicarakan. Pak Darmawan, akhir-akhir ini banyak anak muda yang meremehkan pekerjaan seperti kita. Jadi saya sangat bersyukur pada anak-anak kita, kata ayah Reza kepada Darmawan. Benar sekali, putriku pun awalnya malu dengan pekerjaanku, tetapi sekarang dia sangat bangga. Kedua ayah tersebut merasa bangga melihat kedewasaan anak-anak mereka. Sebulan kemudian, hari pernikahan pun tiba. Kirana mengenakan gaun pengantin dan menatap cermin dengan perasaan campur aduk. Setahun yang lalu ia tidak pernah membayangkan hal ini akan terjadi. Kirana, Darmawan masuk ke ruang tunggu pengantin. Penampilannya dalam balutan tuxedo sangat gagah. Bapak, aku cantik tidak? Putri bapak ternyata secantik ini. Mata Darmawan berkaca-kaca. Pak, maafkan aku untuk yang dulu.
karena aku pernah malu kepada Bapak. Jangan bicara begitu. Semua sudah berlalu. Darmawan memegang tangan putrinya. Kirana, manusia itu tidak dilihat dari penampilan luarnya, tetapi dari hatinya. Sekarang kamu sudah tahu itu kan? Iya, Pak. Aku mempelajarinya dari Mas Reza. Reza memang anak yang sangat baik. Dia adalah pria yang mencintaimu apa adanya. Dalam perjalanan menuju pelaminan, Kirana menggandeng lengan ayahnya. Menerima tatapan hangat dari para tamu, ia menyadari apa itu kebahagiaan sejati. Melihat Reza yang menunggu di pelaminan, jantungnya berdebar kencang. Reza menatap Kirana dan tersenyum cerah. Darmawan menyerahkan tangan Kirana kepada Reza dan berkata, "Tolong jaga dia, akan saya jaga seumur hidup saya," jawab Reza dengan tulus. Pembawa acara pernikahan memulai sambutannya. Dua orang yang berdiri di tempat ini, hari ini adalah pasangan yang menunjukkan apa itu cinta sejati. Dua orang yang bertemu tanpa melihat penampilan, melainkan ketulusan hati, tanpa syarat. Para tamu bertepuk tangan. Kirana menatap Reza dan tersenyum. "Mempelai pria dan wanita, silakan ucapkan janji cinta kalian." Reza berbicara terlebih dahulu. "Kirana, aku mencintai segala hal yang pernah kamu coba sembunyikan. Kejujuranmu, rasa cintamu pada keluarga, dan keberanianmu untuk menghadapi kebenaran. Mari kita bersama seumur hidup." Kini giliran Kirana. "Mas Reza, kamu mengajarkan aku apa itu cinta sejati. Kamu membuatku menyadari betapa berharganya dicintai tanpa syarat. Aku juga akan mencintaimu seumur hidupku." Saat bertukar cincin, Kirana meneteskan air mata kebahagiaan. "Sekarang silakan berciuman." Di tengah sorakan tamu, keduanya berciuman. Setelah upacara selesai, di acara resepsi, Kirana sedang mengobrol dengan rekan-rekan kerjanya. "Kirana, kamu benar-benar bertemu orang yang tepat. Kudengar ayah suamimu juga tukang kayu ya. Berarti mertuamu punya profesi yang sama dengan ayahmu." Mendengar perkataan rekannya, Kirana tertawa cerah. Iya, benar. Keduanya adalah orang-orang yang sangat hebat. Kini Kirana merasa bangga. Ia tidak lagi menyembunyikan apapun dan tidak merasa malu akan apapun. Malam harinya, di dalam mobil menuju rumah baru mereka, Reza memegang tangan Kirana. "Hari ini benar-benar bahagia. Aku juga. Mari kita hidup dengan tulus seperti ini ke depannya." "Ya, aku janji." Keduanya saling menatap dan tersenyum. Mereka berdua telah menyadari bahwa martabat sejati tidak berasal dari penampilan luar, melainkan dari dalam. Dan bahwa cinta sejati dimulai dari ketulusan hati, bukan dari syarat atau materi. Malam itu, Darmawan duduk sendirian di halaman sambil menatap bintang. Hatinya penuh kebanggaan memikirkan bahwa putrinya telah menemukan kebahagiaan sejati. Masa lalu yang ingin disembunyikan ternyata bisa menjadi masa kini yang membanggakan. Dan bahwa di hadapan cinta sejati, semua prasangka menjadi tidak berarti. Ia sangat bangga pada putrinya yang telah membuktikan hal itu. Hari ini pun, terima kasih yang tulus kepada para subscriber yang telah meluangkan waktu berharga untuk menonton sampai akhir. Jika cerita hari ini menyentuh hati Anda, silakan subscribe, like, dan tinggalkan komentar.